Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi di channel saya Tamrin Fatoni. Saya review materi ruang lingkup metode pembelajaran PAI agar nanti kedepannya bisa sebagai audio ketika Anda download, ketika Anda pelajari ulang yang sudah disampaikan di awal perkuliahan. Ini selamat menyaksikan. Ini sebagai bahan Anda untuk belajar. Bahwasanya ketika kita mengatakan metode pembelajaran PAI, bahwasanya kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang sistematis, yang berurutan. Jadi belajar ini adalah sistematis sekali, tidak istilahnya tidak ada. Ini sudah terprogram secara rapi dari lembaga sekolah dan pelaksananya adalah seorang guru. Dan khususnya ketika pendidikan agama Islam ini dilaksanakan oleh tenaga profesional, seorang guru yang memiliki keahlian di bidang pendidikan agama Islam. Oke, ada beberapa konsep penting dalam pembelajaran yang sudah dipelajari pada materi-materi sebelumnya. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi dengan adanya strategi ini harus ada tujuan yang harus dicapai. Kemudian ada media pembelajaran. Jadi ketika kita mengatakan media berarti peralatan. Apa yang ada di situ? Medianya apa yang ada di situ? Jadi ada media berupa visual, berupa audio visual, berupa cetakan, atau berupa komputer. Kemudian juga ada bahan ajar. Bahan ajar merupakan bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh seorang guru atau pendidik dan anak didik dalam proses pembelajaran. Bahan ajar ini bisa berupa modul, bisa berupa bahan cetak, bisa berupa audio, bisa berupa slide atau film dan lain sebagainya. Dan terakhir ada evaluasi pembelajaran. Jadi ketika kita mengatakan evaluasi pembelajaran yaitu tujuannya untuk mengetahui, memahami dan menggunakan hasil kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran agama Islam. Dan terakhir, metode pembelajaran. Jadi ketika kita mengatakan metode pembelajaran perlu kita ketahui yang pertama ada kata metode. Metode adalah jalan yang kita tempuh, yang kita ikuti untuk memberikan paham kepada murid-murid dalam segala macam pembelajaran. Jadi metode ini merupakan rencana yang dibuat untuk diisi sebelum memasuki kelas. Teori selainnya yaitu metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh seorang guru dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. Seorang guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya bila dia tidak mengetahui atau menguasai satupun metode pembelajaran yang telah dirumuskannya. Makanya penting sekali adanya metode pembelajaran. Dan terakhir bisa saya simpulkan, metode pembelajaran PAI adalah cara yang digunakan oleh seorang guru yang profesional di bidang pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan pendidikan agama Islam. Oke, macam-macam atau metode pembelajaran PAI ini sama dengan metode-metode pembelajaran yang lain. Ada metode ceramah, ada metode tanya jawab,
ada metode diskusi, ada metode simulasi atau bermain peran, ada metode pemberian tugas, ada metode demonstrasi, ada metode eksperimen, ada metode kerja kelompok, ada metode pemecahan masalah atau problem solving, ada metode karya wisata, ada metode suri tauladan atau metode kisah dan lain sebagainya. Jadi intinya sama, tinggal disinkronkan dengan atau kecocokannya dengan pendidikan agama Islam. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode pembelajaran PAI. Ya ini, jadi metode itu penting, tapi juga harus tahu kondisi siswa. Yang pertama yaitu guru harus tahu keadaan murid. Ini yang menjadi pertimbangan penting dalam memilih metode pembelajaran. Baik dari kecerdasan seorang siswa, baik kematangannya siswa dalam memahami pembelajaran, maupun perbedaan individu. Dalam kelas ini perbedaannya mencolok atau enggak? Yang berlatar belakang agama kuat berapa persen, yang berlatar belakang agama minus berapa persen. Jadi metode apa yang harus digunakan nanti harus tahu. Yang kedua, tujuan yang hendak dicapai. Jadi guru harus tahu tujuannya apa, dari aspek kognitifnya atau afektifnya atau psikomotoriknya ataupun yang lainnya. Kemudian situasi, lingkungan tersebut situasinya seperti apa, guru harus tahu. Ini lingkungannya pedesaan atau perkotaan, siswanya update teknologi atau tidak. Kemudian peralatan yang tersedia, ini juga sangat penting sekali. Jadi ketika peralatan terbatas, guru juga harus mengajarkan serba terbatas. Metodenya juga metode yang sesuai, misalkan ceramah. Tapi ketika peralatannya memadai, komplit, siswanya juga sudah update, guru bisa mengkolaborasikan dengan metode diskusi, metode dengan ada Google Classroom, ada Google Survey, juga misalkan YouTube dan sebagainya. Kemudian sifat bahan pengajaran, ini juga penting sekali. Oke, terima kasih sudah menyaksikan atau ketika sudah saya review sekilas ruang lingkup dari metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.